Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum dimulai, kita baca basmalah bersama-sama. Supaya lebih semangat, kita tepuk tematik yuk. Masih ingat kan? Tepuk tematik. 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 Oke, jangan lupa tulis kehadirannya di kolom komentar ya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tematik tema 2 dengan muatan bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Adapun materi pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, tentang pengertian teks petunjuk. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Yang ketiga, menulis teks petunjuk. Dan yang keempat, membandingkan teks petunjuk. Anak-anak, tentu sebelum kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu seperti mencuci tangan, menggunakan kipas angin, meminum obat, atau membuat kincir angin dari kertas, maka kalian perlu mengetahui langkah-langkah atau petunjuk yang benar. Anak-anak, sebelum kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu seperti mencuci tangan, menggunakan kipas angin, meminum obat, membuat kincir angin dari kertas, tentu kalian perlu mengetahui langkah-langkah atau petunjuk yang benar. Nah, disinilah yang disebut dengan teks petunjuk. Apakah teman-teman tahu apa itu teks petunjuk? Mari kita cari tahu pengertiannya. Teks petunjuk merupakan teks yang dapat memberi informasi pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk bisa disebut juga teks instruksi atau teks prosedur. Teks petunjuk biasa sering ditemukan pada kemasan, barang, atau alat yang kita beli. Selanjutnya, untuk ciri-ciri teks petunjuk yaitu 1. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan dan teratur. Maksudnya agar sesuai dengan langkah-langkah, tidak tercampur. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi tidak memiliki dua arti. Yang keempat, menggunakan bahasa yang santun. Teks petunjuk sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama, teks petunjuk cara penggunaan. Yang kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, teks petunjuk melakukan sesuatu. Dan yang keempat, teks petunjuk arah dalam denah. Nah, untuk contohnya, kita simak setelah ini. Yang pertama, contoh petunjuk menggunakan sesuatu seperti kipas angin. Biasanya, di dalam kotak kardus kipas angin tersebut terdapat buku petunjuk tentang langkah-langkah penggunaan kipas angin dengan benar. Ada juga di kemasan obat, biasanya di bagian belakang terdapat komposisi dan aturan pakai penggunaan obat tersebut. Yang kedua, contoh petunjuk membuat sesuatu seperti
seperti cara memasak mie instan. Tentu kalian sudah mengetahui, biasanya di belakang kemasan mie instan itu terdapat langkah-langkah bagaimana cara memasak mie instan atau membuat mie instan dengan benar agar hasilnya maksimal. Kemudian membuat kincir angin dari kertas origami. Nah, ada langkah-langkahnya, maka harus sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Yang ketiga, contoh petunjuk melakukan sesuatu atau biasa disebut tips ya. Nah, seperti mencuci tangan. Misalkan 5 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Atau di sini juga ada cara menanam tanaman hidroponik. Yang keempat, contoh petunjuk arah dalam denah biasanya terdapat dalam surat undangan. Seperti gambar contoh yang teman-teman lihat, ada denah lokasi rumah. Untuk mencapai tujuan, kita bisa melihat petunjuk arah melalui denah tersebut. Baik, selanjutnya menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Tentu kalian sudah mengetahui tadi ciri-ciri teks petunjuk, salah satunya menggunakan kalimat perintah. Mari kita pelajari lebih lanjut. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Untuk mengetahui mana yang kalimat perintah, maka kita perlu mengenal ciri-ciri kalimat perintah tersebut. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi biasanya di kalimat tersebut ada tanda serunya. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Kemudian yang ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan, tolong. Contohnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Contoh kalimat perintah. Cobalah kamu perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Siramlah tanaman agar tidak layu dan kering. 2. Jangan buang sampah sembarangan. 3. Tolong ambilkan bukuku. Nah, itu semua adalah contoh kalimat perintah. Di sana terdapat tanda seru di akhir kalimat. Kemudian di kalimat 1 terdapat partikel lah. Kemudian cara membacanya dengan nada di akhir yang tinggi. Kemudian bisa menggunakan kata jangan dan tolong. Teman-teman, mari kita coba tentukan bersama kalimat berikut yang merupakan kalimat perintah. 1. Tutuplah bukumu. Apakah kalimat perintah? Ya, itu adalah kalimat perintah karena terdapat tanda seru, intonasinya naik, dan terdapat partikel lah. 2. Bima adalah siswa yang disiplin. Apakah kalimat perintah? Ya, bukan. Itu bukan kalimat perintah karena tidak ada tanda seru. Itu adalah kalimat pernyataan dengan intonasi yang biasa. Yang ketiga, apa buku yang sedang kamu baca? Apakah itu kalimat perintah? Ya, bukan. Itu adalah kalimat pertanyaan karena terdapat tanda tanya dan kata tanya apa. Yang keempat, kerjakan soal-soal berikut. Apakah kalimat perintah? Ya, itu adalah kalimat perintah karena terdapat tanda seru dan juga intonasinya naik. Teman-teman, semoga sampai materi
kalimat perintah ini bisa memahami ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang ketiga adalah menulis teks petunjuk. Nanti Ustazah akan menyampaikan bagaimana isi dan cara menulis teks petunjuk. Adapun langkah-langkah menulis teks petunjuk yang perlu kita pahami dan pelajari, yaitu yang pertama kita perlu menentukan jenis teks yang akan kita pilih. Apakah itu tentang penggunaan barang, atau melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu. Yang kedua, menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Jadi, memiliki tahapan atau langkah-langkah dan berurut juga teratur. Ya, tidak langkah di akhir jadi di awal, tidak. Langkah di awal jadi di akhir, tidak. Tapi tahapan itu secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan gambar. Diharapkan dengan gambar tersebut bisa lebih mudah dipahami dan tepat dalam mengerjakannya. Selanjutnya, tentang isi teks petunjuk, apa saja di dalamnya. Yang pertama, di dalam isi teks petunjuk itu ada pendahuluan. Contohnya, membuat kincir angin kertas. Jadi kita menentukan jenis teks yang akan kita pilih. Kemudian yang kedua, menentukan keterangan alat dan bahannya. Apa saja yang diperlukan, seperti contoh di sini. Kemudian yang ketiga, tahapan kegiatan atau langkah kerja yang akan kita tentukan apa saja, dan itu secara berurut teratur, ya, tidak bercampur. Seperti lipatlah kertas di bagian diagonal-diagonalnya. Berarti itu adalah langkah pertama, ya, tidak di langkah terakhir. Adapun tidak langkah terakhir berada di pertama, ya, jadi berurutan. Kemudian yang keempat, ada penutup. Nah, biasanya setelah langkah kerja itu ada penutup, kata-katanya ditandai dengan seperti ini. Kincir anginmu kini sudah siap dimainkan. Itu adalah kata penutupnya atau kalimat penutup. Nah, kalau misalkan di makanan saji yang kita buat, biasanya ada kata makanan siap disajikan atau dihidangkan atau siap disantap. Itu adalah kalimat penutup. Nah, supaya lebih jelas, Ustazah tampilkan sebuah teks petunjuk membuat kincir angin kertas yang tadi juga dicontohkan. Ini secara keseluruhan bisa dilihat, pendahuluan ada di judul contohnya. Kemudian menentukan keterangan dan alat juga bahan. Nah, ada bagian sediakan kertas origami, gunting, paku payung, stapler, dan sedotan atau batang kayu kecil. Kemudian selanjutnya ada tahapan kegiatan. Di sini ada 5 tahapan kegiatan cara berurutan. Dan yang keempat terakhir penutup, bisa dilihat, kincir anginmu kini sudah siap untuk dimainkan. Tiuplah kincir anginmu. Nah, itu adalah isi teks petunjuk. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan. Nah, teman-teman, di sini ada kuis nih. Kita tentukan bersama ya. 1. Teks petunjuk apa yang kamu baca? Ya, tentang cara menanam tanaman hidroponik. Kemudian yang kedua, apa saja yang dijelaskan dalam teks petunjuk tersebut? Ya, di dalam teks petunjuk tersebut dijelaskan tentang alat dan bahan yang perlu disiapkan, juga
cara atau langkah-langkah menanam tanaman hidroponik. Yang ketiga, ada berapa tahapan yang dijelaskan dalam teks petunjuk tersebut? Ada berapa? Ya, ada 8 langkah yang terdapat dalam teks petunjuk tersebut. Dan di dalamnya ada kata penutup. Ya, sekarang tanaman hidroponikmu sudah jadi. Materi yang terakhir yaitu membandingkan teks petunjuk. Membandingkan dua buah teks petunjuk bertujuan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dua hal, benda, atau alat. Yang pertama, membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Nah, di sini ada dua teks, teman-teman. Teks 1, cara memelihara tanaman lidah buaya. Yang kedua, teks yang kedua itu juga tentang cara menanam lidah buaya. Mari kita cari persamaan dan perbedaannya. Oke, persamaannya adalah sama-sama berisi petunjuk tentang memelihara tanaman lidah buaya. Perbedaannya adalah teks 1 disampaikan melalui artikel berita atau narasi penjelasan saja. Kemudian teks yang kedua disampaikan melalui percakapan. Teman-teman, tadi kita sudah membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Sekarang membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang berbeda. Kita bisa lihat ada teks 1 dan teks 2. Kita bandingkan. Kita cari persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan, sama-sama menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan. Perbedaannya adalah teks 1 menangkap ikan menggunakan jala, sedangkan teks yang kedua menangkap ikan menggunakan alat pancing. Sama-sama menangkap ikan tapi berbeda ya alatnya. Yang kedua, teks 1 ada 5 langkah dalam menangkap ikan menggunakan jala atau jaring. Teks 2 ada 6 langkah dalam menangkap ikan menggunakan alat pancing. Beda ya. Teks 1 ada 5 langkah, teks 2 ada 6 langkah. Kemudian yang ketiga perbedaannya, teks 1 tokoh dalam cerita adalah seorang nelayan, dan teks 2 adalah tokoh dalam cerita adalah Bayu dan Ayah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman kelas 4 dapat memahami pelajaran tentang teks petunjuk dan juga semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.